Prediksi BRI Super League, Persebaya Surabaya versus PSIM Yogyakarta. Laga pembuka BRI Super League 2025-2026 akan menyajikan pertarungan menarik antara Persebaya Surabaya dan PSIM Yogyakarta, dua tim dengan ambisi besar, wajah baru di staf pelatih, dan target tinggi langsung beradu di pekan pertama musim kompetisi. Persebaya Surabaya akan menjamu PSIM Yogyakarta pada laga perdana BRI Super League 2025-2026. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo pada Jumat, tanggal 8 Agustus tahun 2025, pukul 19 waktu Indonesia Barat dan disiarkan langsung melalui Indosiar dan Video. Musim ini, Persebaya melakukan perubahan besar di sektor kepelatihan. Eduardo Perez dan Shin Sang-gyu ditunjuk untuk memimpin tim. Keduanya bukan nama asing di sepak bola Indonesia, karena pernah terlibat dalam proyek Timnas Indonesia. Perubahan ini diharapkan membawa angin segar dalam hal taktik dan filosofi bermain. Di sisi lain, PSIM Yogyakarta juga melakukan restrukturisasi tim pelatih. Klub Laskar Mataram menunjuk Jean Paul van Gastel sebagai pelatih kepala, pelatih asal Belanda yang punya banyak pengalaman di Eropa. Sementara itu, Erwan Hendarwanto yang sukses membawa PSIM juara di kasta kedua kini berperan sebagai asisten pelatih. Pertandingan ini diperkirakan akan berlangsung dengan intensitas tinggi. Persebaya datang dengan modal hasil pramusim yang cukup menjanjikan. Pemain seperti Bruno Moreira dan Francisco Rivera diandalkan untuk memimpin lini serang. Keduanya adalah bagian penting skuad musim lalu dan paham benar bagaimana mengatur ritme permainan terutama di kandang sendiri. PSIM Yogyakarta datang sebagai tim promosi, namun tidak bisa diremehkan begitu saja. Skuad mereka banyak diisi pemain baru. Namun jika berhasil membangun kekompakan cepat dan memanfaatkan skema serangan balik, mereka bisa menciptakan kejutan. Konsistensi lini belakang akan jadi penentu apakah mereka mampu mencuri poin dari kandang lawan. Duel ini juga menjadi momen uji coba strategi awal bagi dua pelatih anyar. Dengan kehadiran pemain-pemain asing dan komposisi lokal yang diperkuat, laga ini akan menjadi tolok ukur awal seberapa siap masing-masing tim menghadapi kerasnya persaingan di Super League musim ini. Prediksi skor, Persebaya Surabaya 2-0 PSIM Yogyakarta. Perkiraan susunan pemain, Persebaya Surabaya, Hernando Ari, Catur Pamungkas, Dime Dimov, Risto Mitrevski, Dejan Tumbas, Milos Rajkovic, Icas Baihaki, Paulo Gali Freitas, Francisco Rivera, Bruno Moreira, Mihailo Perovic. Persebaya on fire, Eduardo Perez pastikan bajol ijo tak kasih ampun ke PSIM. Gairah tinggi menyelimuti Persebaya Surabaya jelang laga perdana BRI Super League 2025-2026. Eduardo Perez dan pasukannya tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk memulai musim dengan kemenangan, terutama di hadapan ribuan bonek di Stadion Gelora Bung Tomo. Eduardo Perez, pelatih anyar Persebaya, tampil percaya diri dalam sesi konferensi pers menjelang pertandingan. Dengan semangat dan energi baru, sang pelatih asal Spanyol meyakini timnya sudah sangat siap menyambut kompetisi. Cukup waktu, kami memulai kompetisi di depan supporter dan bersemangat untuk musim baru, ujarnya. Persiapan matang menjadi modal utama Persebaya menatap laga ini. Secara fisik dan mental, skuad bajol ijo telah menjalani pramusim yang intensif dan fokus. Meskipun ada beberapa pemain yang belum sepenuhnya mencapai kondisi terbaik, Perez merasa sangat optimis. Kami senang karena setidaknya 90% skuad sudah siap untuk laga pembuka, tambahnya. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen dan tim pelatih bekerja keras untuk memastikan semua elemen siap sejak pertandingan pertama. Dimulainya musim baru di kandang sendiri menjadi peluang besar untuk membangun momentum positif sejak awal. Meski tampil sebagai tuan rumah dan diunggulkan, Eduardo Perez tidak memandang remeh kekuatan PSIM Yogyakarta. Ia mengakui bahwa calon lawan memiliki potensi besar dan pemain berkualitas. Kami menganalisa lawan, baik tim atau individual. Akhirnya kami tahu mereka tim bagus dengan pelatih bagus dari Eropa, banyak pemain bagus, jelasnya. Analisis mendalam terhadap lawan menjadi strategi penting bagi Perez untuk mengatur pendekatan taktis Persebaya. Dengan pengetahuan detail tentang kekuatan dan kelemahan PSIM, pelatih berpengalaman itu menyiapkan strategi menyerang agresif agar tidak memberi celah kepada tim tamu. Persebaya akan turun dengan semangat penuh dan target jelas, yakni meraih 3 poin di laga pembuka. Dukungan penuh dari bonek diharapkan mampu menjadi kekuatan tambahan untuk memperkuat dominasi bajol ijo di kandang sendiri. Dengan optimisme yang terpancar dari pelatih hingga pemain, Persebaya Surabaya siap tampil tanpa kompromi.
laga kontra PSIM Yogyakarta akan menjadi ajang pembuktian bahwa tim asuhan Eduardo Perez siap berbicara banyak di musim ini. Pulang aja, Marcel, Azrul Ananda goda balik ke Persebaya dengan iming-iming gaji. Rumor pulangnya Marcelino Ferdinand ke Persebaya kembali mencuat. Di tengah performanya bersama Oxford United, sang pemain mendapat sinyal kuat dari Presiden Persebaya, Azrul Ananda, yang menggoda Marcel dengan tawaran gaji menggiurkan. Apakah ini pertanda bahwa sang bintang akan pulang ke rumah? Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola nasional. Nama Marcelino Ferdinand, gelandang muda andalan timnas Indonesia, kembali menjadi buah bibir usai disebut-sebut bakal kembali merapat ke klub lamanya, Persebaya Surabaya, meski saat ini masih terikat kontrak bersama klub asal Inggris, Oxford United. Rumor kepulangannya tak bisa dibendung. Isu ini semakin panas setelah Azrul Ananda, Presiden Persebaya, menyebut nama Marcelino dalam sebuah podcast di YouTube beberapa hari lalu. Dalam acara bertajuk Azrul Ananda Blak-Blakan ungkap target menuju 100 tahun Persebaya, podcast Lantai 2, yang tayang di kanal Suara Surabaya Media, Azrul memberi sinyal kuat terkait masa depan sang pemain. Dalam perbincangan tersebut, Azrul mengaku salut dengan mental baja yang ditunjukkan Marcelino. Ia mengingatkan publik bahwa keputusan melepas sang pemain ke luar negeri memang dilakukan dengan pertimbangan masa depan. Menurut Azrul, pihak manajemen memberikan kesempatan kepada Marcel untuk menimba pengalaman internasional selagi masih muda dan penuh semangat belajar. Namun, dalam nada canda yang terasa serius, Azrul juga menyebutkan kemungkinan Marcelino untuk kembali jika tidak mampu menembus level tertinggi di luar negeri. Tapi kalau kamu sudah masuk usia tertentu dan kamu tidak bisa menembus level tertinggi di sana, kamu pulang, karena uangnya banyak di sini, gajinya besar di sini daripada di luar negeri, ucap Azrul, sambil tertawa kecil. Ucapan tersebut tak hanya dianggap sebagai bentuk dukungan, tetapi juga sinyal kuat bahwa Persebaya siap menerima kembali Marcelino dengan tangan terbuka. Bahkan, godaan berupa gaji besar menjadi salah satu iming-iming utama yang disampaikan secara terbuka. Selain itu, Azrul juga menyampaikan bahwa Marcelino, atau Marceng, sapaan akrabnya, masih memiliki tekad kuat untuk terus berjuang di Eropa. Dia masih pengen fight di sana, dan itu bagus, jadi kasih tahu saja kapan kalau kamu pengen pulang, ujarnya. Sikap ini menunjukkan bahwa Persebaya tidak menutup pintu bagi Marcelino. Jika di masa depan sang pemain merasa waktunya pulang telah tiba, manajemen klub siap menyambutnya kembali dengan sepenuh hati. Apalagi, mengingat usianya yang masih muda dan potensinya yang terus berkembang, kembalinya Marcel bisa menjadi dorongan besar bagi kekuatan Bajul Ijo di musim-musim mendatang. Dengan dukungan dari publik dan manajemen, serta peluang finansial yang menjanjikan, akankah Marcelino pulang lebih cepat dari yang diperkirakan? Waktu yang akan menjawabnya.